Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Saya Bu Surtarmira dari Ambarawa, Sabang, Bandungan, Ustaz. Nggih. Mau tanya, Ustaz, kenapa ya Ustaz, saya itu kalau mau wudhu itu sudah mau wudhu kok saya tahan-tahan nggak bisa keluar angin, tapi nanti kalau sudah wudhu harus keluar angin. Nah itu gimana itu Ustaz? Terus kalau sudah pula mau masuk ruangan sholat itu sudah saya lap-lap pakai handuk, sudah kering muka saya, terus sudah pakai ruko, itu kok terasa muka saya itu pakai peler, cekit-cekit, terus apa itu ya gatel tuh. Kalau saya garuk nanti nggak boleh, nanti apa itu Apa? nanti batal sholatnya. Oh enggak, garuk enggak batal. Oh ya, terus kadang-kadang lupa bacaannya, kadang-kadang lupa rakaatnya, kadang-kadang mau terasa keluar angin lagi. Itu kena apa, Ustaz? Nah, terus saya itu sudah membaca, wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu dari godaan setan yang bersembunyi yang selalu membisikkan keraguan dalam hati manusia dari jin dan manusia. Sudah membaca itu kok ya masih digoda setan terus, tuh gimana itu, Ustaz? Iya. Nah terus saya sudah, aku berlindung, ya sudah itu Ustaz, saya sok membaca itu tapi kok masih selalu digoda setan. Saya sampai sok marah-marah, muring-muring itu, Ustaz. Nah, terus awas kamu besok saya mendekat di neraka yang bawah, yang paling bawah, aku sampai muring-muring gitu, Ustaz. Nah itu gimana Ustaz, supaya saya itu tidak tergoda, selalu tergoda itu gimana Ustaz? Bacaannya apa dulu? Sudah itu yang saya tanyakan. Mbok pilih wonten kalpatan kawula anggen kawula matur, kawula pribadi nuwun agungnya sepangapunten. Terima kasih atas jawabannya dan semoga keselamatan tetap terlimpah kepada kalian semua, teriring rahmat dan berkah Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok Ibu masih tergoda oleh setan? Kok setannya goda terus? Karena Ibu masih menjadi orang Islam, karena Ibu tasih sugeng. Jadi kemungkinannya dua itu Ibu. Ibu masih hidup sebagai seorang muslimah. Selama kita hidup sebagai seorang muslim, selama itu pula kita akan digoda oleh setan. Tetapi Allah berikan kita cara, sebanyak apapun, sebagus apapun setan menggoda kita, Allah berikan kita senjata, hanya satu, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kamu turuti bujuk rayu langkah-langkah setan. Setan itu memang punya 1001 cara Ibu untuk menggoda hamba Allah yang beriman. 1001 cara yang dilontarkan, menangkalnya hanya dengan satu cara yang Allah berikan tadi. Jangan ikuti, perlakukan setan sebagai musuh, jangan perlakukan sebagai teman. Maka berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan itu memang selalu datang godaannya. Bahkan dikatakan oleh Nabi kita, saking seringnya, saking cepatnya godaan setan yang datang kepada hamba Allah yang beriman,
Seolah-olah setan itu seperti aliran darah kita, berada di aliran darah kita. Lancar sekali godaannya dan cepat sekali datangnya. Dekat sekali seperti aliran darah manusia. Maka selama kita masih hidup, Ibu, selama darah masih mengalir dengan baik, insya Allah kita masih hidup. Ya, selama masih hidup sebagai seorang muslim, muslimah, terus digoda oleh setan. Termasuk penyakit was-was yang ibu rasakan itu juga godaan dari setan. Tadi sudah kita jelaskan, kalau ibu berdiri sholat, kok terasa, ini Nabi kita bersabda, ya, jika salah seorang di antara kalian itu sholat kemudian merasakan sesuatu di dalam perutnya, ini artinya sebagaimana yang ibu rasakan tadi. Allahu Akbar, sudah sholat, terasa sesuatu di dalam perutnya, itu mau keluar. Pesan Nabi kita, teruslah sholat sampai kamu mendengar bunyinya, bunyi yang keluar dari perut itu, atau sampai kamu membau apa yang keluar dari perut itu. Kalau tidak ada bunyi, kalau tidak ada bau, dan betul-betul hanya perasaan saja, tidak terasa betul, meskipun keluar namun memang betul-betul tidak terasa, mungkin sedang diuji oleh satu penyakit oleh Allah. Meski benar-benar keluar, namun keluarnya sampai tidak terasa, itu berarti sedang diuji sakit oleh Allah. Betul-betul tidak tahu, maka teruskan sholat sampai selesai. Ibu tidak perlu duka, tidak perlu marah-marah. La taghdabi walakil jannah. Ibu jangan marah, insya Allah surga bagi ibu. Kalau ibu duga-duga seperti itu, marah-marah, apa dikira setan wedi terus orang gudo meneh. Kalau setan cukup kita marahi terus setan lunga, tidak ada orang Islam yang digudo setan. Orang Islam ngaku Islam akan sholat khusyuk terus. Orang ngaku Islam tidak akan korupsi. Orang ngaku Islam tidak akan tergoda sampai zina, selingkuh, dan lain sebagainya. Begitu setan datang, seneni. Ngopo kowe teko meneh, terus wedi. Wedi ya, tidak ada orang Islam yang digoda. Setan itu memang sudah diberi tangguh oleh Allah dan diizinkan oleh Allah untuk terus menggoda hambanya yang beriman. Sampai kapan? Sampai nanti datang hari kiamat. Sampai nanti itu sudah diizinkan oleh Allah, diberi tangguh siksaan oleh Allah. Izinnya diberi izin untuk menggoda. Bahkan akan datang dari arah depan, belakang, kanan, kiri, dari segala penjuru arah. Setan akan datang dalam rangka berusaha menggelincirkan hamba Allah yang beriman dari jalan yang Allah ridhoi. Dan itu diizinkan oleh Allah. Tapi ingat, kita juga dibekali oleh Allah dengan senjata yang sangat ampuh. Perlakukan setan sebagai musuh dengan cara jangan ikuti bujuk rayunya, jangan ikuti langkah-langkahnya. Begitu ibu. Tepis rasa was-was ini, hilangkan rasa was-was ini. Tidak cukup berdoa dengan lisan, tapi tanamkan dalam hati.
Kalau datang bisikan setan, Bu, jenengan pun ngentut, batal ke sholate. Ya sudah, tanamkan dalam hati, oh belum, saya belum ngentut, teruskan sholat sampai selesai. Nanti dengan sendirinya setan akan cari cara lain. Tidak lagi memberi rasa was-was seperti itu, akan cari cara lain. Ternyata penyakit mamang gagal, maka akan cari cara lain. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan Ibu untuk khusyuk beribadah kepada Allah, tidak tergoda, tidak mengikuti penyakit mamang, penyakit was-was dari setan ini. Ya,